Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul internalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama itu ada Makfira Saki, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Renatalla, yang ketiga ada Nur Afni Prahesti, yang keempat ada Andi Arisa Putri, yang kelima ada Andi Siva Nasila Faradiba, yang terakhir, yang keenam ada Rahmi. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita masuk ke dalam sesi materinya yang berjudul faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengamalan tentang nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia yang akan dibawakan oleh Makfira Saki. Kepada Makfira Saki dipersilahkan. Faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengalaman tentang nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila perlu diajarkan dan ditanamkan sejak dini agar nantinya nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun saat ini nilai-nilai Pancasila sudah tidak dihiraukan dan sudah diabaikan oleh masyarakat, termasuk generasi muda. Penyebab memudarnya nilai Pancasila di kalangan masyarakat yaitu kurangnya pegangan terhadap agama. Di zaman ini merupakan zaman yang hampir segala sesuatu dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga keyakinan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa hanya sebagai simbol saja. Yang kedua, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan dalam rumah tangga, sekolah, dan kehidupan masyarakat. Pembinaan moral yang dilakukan sedari kecil perlu dibiasakan sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Tanpa dibiasakan menanamkan sikap moral yang baik pada anak, maka anak tersebut akan tumbuh tanpa mengenal moral. Selanjutnya yaitu penyebab lunturnya nilai Pancasila dikarenakan budaya yang materialistis, hedonistis, dan sekularistis. Saat ini sering kita mendengar bahwa banyak anak-anak saat ini yang yang mengonsumsi obat-obatan, mengoleksi gambar-gambar porno dan benda tajam. Yang keempat, belum adanya kemauan yang besar dari pemerintah, karena kita tahu bahwa pemerintah memiliki kekuasaan yang tinggi, uang, teknologi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Namun belum terlihat memiliki kemampuan yang sungguh-sungguh untuk melakukan pembinaan moral kepada masyarakat. Yang kelima, adanya perubahan yang telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa, yang dapat dilihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya hal tersebut, maka diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi persoalan saat ini dan yang akan datang. Ya, materi selanjutnya itu model pewarisan nilai-nilai dasar Pancasila yang akan dibawakan oleh Andi Siva. Kepada Andi Siva dipersilahkan. Model pewarisan nilai-nilai dasar Pancasila. Dalam arti sesungguhnya Pancasila berarti 5 dasar. 5 dasar itu sendiri adalah seperti yang tertulis dalam butir-butir Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa yang mendasari bahwa semua warga negara ini hidup berdasarkan nilai ketuhanan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan acuan kepada kita bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan mendapatkan porsi yang sama. Persatuan Indonesia, butir yang mengukuhkan kita sebagai bangsa yang majemuk dari berbagai aspek sebagai negara yang berpedoman dan beracuan pada nilai persatuan di bawah Pancasila dan bendera negara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengartikan kepada kita bahwa bangsa ini dipimpin oleh rakyat sendiri yang diwakilkan kepada wakil-wakilnya dan orang yang dipercaya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, warisan yang diberikan Pancasila kepada kita sudah sangat jelas terkandung dalam butir-butir pokok Pancasila. Apa yang tertulis dalam dasar Pancasila adalah apa yang selama ini Pancasila wariskan kepada kita. Selanjutnya itu materi aktualisasi nilai-nilai dasar Pancasila yang akan dibawakan oleh Andi Arisa Putri.
kepada Andisa Putri, dipersilahkan. Baik, aktualisasi nilai-nilai dasar Pancasila. Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara, mulai dari aparatur negara sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi Pancasila berkaitan dengan aspek pelaksanaan maupun sikap moral semua warga negara Indonesia. Permasalahan pokok dalam aktualisasi Pancasila adalah bagaimana wujud realisasi, yakni penjabaran nilai-nilai Pancasila yang universal dalam bentuk norma-norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, aktualisasi Pancasila yang objektif, di mana pelaksanaan dalam bentuk realisasi pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik itu di bidang legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, serta semua bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi ini berkaitan dengan realisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, aktualisasi Pancasila yang subjektif, di mana pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Analisis masalah dalam aktualisasi Pancasila dilakukan untuk memberikan suatu penilaian yang kritis dan objektif, serta pada akhirnya dapat memberikan suatu. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Afni. Kepada Saudari Nur Afni dipersilahkan. Baik, jadi pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, aspek politik. Landasan aksiologi sistem politik Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, sehingga sistem politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Kita tahu bahwa globalisasi merupakan sekutu masyarakat Indonesia, tetapi bukan lawan seperti terkesan selama ini. Dalam era globalisasi ini, pemerintah tidak punya banyak pilihan, karena globalisasi adalah sebuah kepastian sejarah. Maka pemerintah perlu bersikap take it or die, atau lebih dikenal dengan istilah the death of government. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan namun pada kenyataannya sejak pertengahan 1997, krisis ekonomi yang menimpa Indonesia masih terasa hingga hari ini. Fakta yang menyedihkan adalah Indonesia sudah mencapai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap utang luar negeri, dan sampai saat ini belum ada cara untuk melunasi hutang besar ini. Ya, selanjutnya akan dibawakan oleh Rahmi. Kepada Rahmi dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi yakni yang ketiga, aspek hukum. Indonesia adalah negara hukum, artinya semua lembaga, institusi maupun orang yang ada di dalamnya harus tunduk dan patuh pada hukum. Namun saat ini betapa rapuhnya sistem dan penegakan hukum di negara ini. Dan karena itu merupakan salah satu kendala utama yang menghambat kemajuan bangsa. Sistem hukum yang masih banyak mengacu pada sistem hukum kolonial dan menegakkan hukum yang masih terkesan tebang pilih. Dan lembaga penegak hukum yakni yang kiat terpuruk. Maka dari itu, pemakaian pedoman pengamalan Pancasila sangatlah dibutuhkan dan menghadapi masalah ini karena sungguh dapat merugikan bangsa ini. Dan yang keempat adalah
Bidang sosial budaya. Perkembangan dunia menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dari sekian dampak yang ditimbulkan adalah bidang sosial budaya. Tampak nyata berpengaruh dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini ditujukan hidup masyarakat yang makin modern dan konsumtif, bahkan menggeser nilai-nilai lokal selama ini. Sikap yang harus ditunjukkan oleh masyarakat sebagai pengaktualisasian dari nilai-nilai Pancasila, yaitu gaya hidup masyarakat harus diselaraskan dengan nilai norma estetika, terutama yang berkaitan dengan mode pakaian, pergaulan, dan kebiasaan hidup, serta adat istiadat, sikap materialisme, dan spiritualisme, yakni sikap yang lebih mementingkan nilai materi daripada yang lainnya. Sekian dari materi saya kembalikan. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya dapat kita ambil dari materi di atas itu, yang pertama, faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman dan pengamalan tentang nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat ialah pertama, kurangnya pegangan terhadap agama, kedua, kurangnya efektivitas pembinaan moral yang dilakukan di dalam rumah tangga, sekolah, dan kehidupan masyarakat. Ketiga, lunturnya Pancasila dikarenakan budaya materialistis, hedonistis, dan sekularistis. Keempat, belum adanya kemauan yang besar dari pemerintah. Dan yang kelima, adanya perubahan yang telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa. Yang kedua, warisan nilai dalam Pancasila terkandung dalam nilai butir-butir pokok Pancasila. Apa yang tertulis dalam dasar Pancasila adalah apa yang selama ini Pancasila wariskan kepada kita. Dan yang terakhir, ketiga, cara mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan dengan masyarakat harus memiliki sikap take it or die. Hukum di Indonesia ditegakkan dengan jujur dan adil, bijaksana, serta gaya hidup masyarakat harus selaras dengan nilai norma dan estetika. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.